Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Ya, kali ini kalau sahabat pengen ngupas masalah, Mas, saya sudah buka toko, saya pengen ikut jualan online, gitu kan? Kemudian eh, kalau saya pengen jualan barang, barangnya barang apa ya, Mas? Nah, ini teruntuk buat sahabat-sahabatku di sana yang lagi pengen jualan online atau ikut jualan online tapi bingung nyari produk apa atau nyari jasa apa yang pengen dijual dan bisa laris, kita bisa sortir by kategori terlaris ya sahabat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sortir dari kategori terlaris, biasanya saya akan start with the data. Jadi ada beberapa data yang saya kumpulkan dan saya validasi karena tidak semua data memang bisa diacungi jempol tingkat error, tingkat kerendahan errornya ya atau ketinggian validitasnya. Makanya saya mengumpulkan data dengan berbagai sumber. Nah, dari data berbagai sumber itu saya ambil yang paling valid dan saya paling percaya biasanya ada sekitar 2 sampai 3 data. Nah, dari situ langsung saya praktek buka toko online dan saya uji di field ya. Itu sahabat bisa tahu mana yang dari data-data tersebut bisa teman-teman nanti bisa aplikasikan dan sudah pernah saya lakukan atau kita buktikan oleh saya dan tim saya di lapangan. Nah, kita jalan ke start with the data ya, sahabat ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada file dari androidcame.com tahun 2020. Data ini dikondak bukan dari dia, dia hanya penyedia jasa saja file infonya, tapi file ini diambil dari e-commerce iq.asia ya. Nah, data ini sendiri dikondak atau diambil di bulan Februari sampai dengan pertengahan eh, Juli dan divinalis di Agustus ya. Sebenarnya datanya untuk kebutuhan bulan Juli ya. Nah, kita bisa lihat sahabat di sini ya. 7 kategori produk terlaris di marketplace Indonesia tahun 2020. Dari Blibli, dari Bukalapak, JDID, Lazada, dari Shopee dan Tokopedia. Nah, dari beberapa marketplace brand yang ada di sini dikategorikan ada mobile sama elektronik. Mobile itu maksudnya handphone ya, handphone, aksesoris handphone, terus perangkatnya atau bisa jadi supportingnya, chargernya dan lain-lain itu bisa jadi mobil sama elektronik sih ya. Nah, kalau Mas Jan di mana? Nah, kalau saya di sini ya. Kalau saya nomor satu adalah fashion ya. Karena saya ngolahnya dengan tiga data ya. Saya nggak bisa tampilkan di sini semua. Ini yang paling mewakili, tapi dari angkanya, metrik sama statistiknya, nomor satu adalah fashion ya, sahabat. Nah, kita lihat angkanya di sini. Saya sih paling banyak jualan di Shopee ya, sama di Tokopedia dan di Blibli. Nah, kalau kawan-kawan pengen buka toko, saya sarankan adalah ngambil barang di Tokped, di Tokopedia, jual lagi di Shopee. Ya, Mas, boleh nggak langsung jualan di Blibli? Sebetulnya boleh sih, cuma hati-hati. Kalau Anda jualan atau buka toko di Blibli, hati-hati. Kenapa? Banyak policy, banyak peraturan di Blibli itu yang mengandung unsur penalti ya. Anda telat memproses, Anda kena penalti. Anda stoknya kosong, Anda kena penalti. Anda terlambat ngirim respon 2 kali 24 jam dari waktu yang ditentukan, Anda juga bisa kena penalti lah. Penaltinya ini adalah denda dalam bentuk uang rupiah, sahabat. Ya, jadi kalau saran saya sebagai pemula ya Anda mulai dari ngambil ngambil barang di Shopee, buka toko di Shopee, ngambil barangnya di Tokped. Mengambil barang buka toko di Tokped, ngambil barang di Shopee juga boleh. Tapi kalau misalnya buka toko di Blibli, saran saya jangan. Tapi kalau Anda pengen ngambil barang di Blibli, Anda dijual di Shopee, silahkan. Tapi yang saya nggak sarankan tadi adalah Anda nggak buat toko di Blibli dulu ya. Untuk sebagai pemula, sebaiknya dihindari dulu ya. Oke, nomor dua adalah kalau saya sih ini ya, malah yang satu.
Jadi tabel ini yang paling mewakili teman-teman, tapi datanya yang saya validasi adalah nomor 2-nya adalah mobile atau elektronik. Ya. Di sini angkanya kalau di Shopee 13%, ya. Di Blibli ini angkanya 22% ya. Di Tokopedia angkanya 22%, di Blibli angkanya 21%. Tapi kalau saya karena toko saya yang paling banyak adalah jualannya di Shopee, ambil data dan yang saya praktikan paling banyak memang fashion menduduki tingkat peringkat paling tinggi di berbagai sumber ya yang kita dapat. Oke. Nah, Mas, yang nomor 3 di mana, Mas? Ya, kalau nomor 3 di sini, sahabat. Home living. Kalau saya sih lebih 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 familiar home appliances ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau alat-alat kebutuhan rumah tangga, dapur, dapur, kitchen itu paling laku keras ya, paling laku keras. Nomor 3 ya peringkatnya ya. Jadi di beberapa sumber, 3 sumber yang saya dapatkan, nomor 1 memang fashion ya kan. Kemudian nomor 2 diduduki oleh mobile dan elektronik. Kemudian nomor 3 adalah home living atau home appliances, kalau yang paling populer biasanya home appliances. Angkanya 8% sampai 9%, sahabat. Kalau fashion angkanya, kalau saya sendiri sih dapat angka 24%, di sumber lain angkanya itu bisa tembus sampai sekitar 28%. Hampir 30% sendiri memang didominasi oleh fashion. Nah, Mas, kenapa fashion? Ya kan? Fashion tuh gini, sahabat. Eh data paling hot 2019 sama 2018 juga masih didominasi oleh fashion. Nah, kalau kita lihat ke kanan ini, ya kan, produk paling hot itu memang fashion ya, cewek. Nih, cewek dan anak-anak milenial, apalagi usia mereka di usia kategori 35 tahun ke bawah, dan rata-rata yang cari barang yang tren dan hot dan yang lagi. Nah, kenapa di sini kok di tabelnya, di tabel ini paling tinggi adalah mobil elektronik, sementara saya ngomong nomor 1 adalah fashion. Karena di filenya e-commerce Aiki.Asia ini tidak membandingkan dengan FB Marketplace, Facebook Marketplace, dan juga dengan Instagram Marketplace. Ya, nah, kalau data saya itu yang dua data yang saya olah juga itu memaparkan semua semua sosial media dan marketplace resmi maupun yang jualan ketengan. Nah, mereka posting di wallnya mereka, mereka posting di fanpage-nya mereka. Nah, jadi makanya ini saya ambil data paling tinggi adalah fashion, ya. Nah, kenapa peminatnya paling banyak? Bayangin mereka-mereka yang usia-usia milenial dan mereka juga masih kerja atau mereka juga yang sudah lulus SMA, itu rata-rata mereka menghabiskan waktunya di FB dan Instagram itu untuk melihat postingan-postingan ya, foto-foto baju-baju yang menarik. Begitu mereka beli lebih murah dibandingkan dengan Matahari atau dibandingkan lebih murah dari Ramayana ataupun butik tertentu misalnya Bilbina atau Beribenka atau yang lain. Ternyata ada beberapa toko atau ada beberapa supplier yang mungkin mereka nggak branded, tapi dari sisi kain, dari segi motif cukup eye catching. Makanya mereka memutuskan untuk membeli. Nah, Mas, biasanya kan kalau fashion itu nyoba ukuran dulu, gitu kan? Biasanya dicoba dulu karena tiap merek itu kan berbeda. Nah, jangan salah. Kalau Anda bermain fashion di online, di marketplace, itu bukan cuma sekedar ukuran S, M, L saja. Ukurannya tuh detail, dari SS, SX, M, S, L, XL, XXS, triple XL. Nah, itu lengkap sekali. Nah, itu ukurannya. Yang kedua, mereka itu punya yang namanya ukuran lingkar pinggang sama lingkar dada. Ya. Jadi yang pakai long dress, yang pakai baju atasan itu misalnya yang slim fit itu mereka menyertakan juga lingkar pinggang dan lingkar dada. Jadi jangan salah ya. Biasanya kan Anda selama ini beli 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 baju kan dicobain dulu. Kalau di online di marketplace itu rata-rata mereka memaparkan
gambar foto dari depan, belakang, samping dipakai juga, dan juga ukurannya adalah lengkap. Bukan cuma sekedar SML, XL juga, tapi mereka menyertakan juga lingkar pinggang sama lingkar dada. Jadi pembeli yang sebelum memutuskan akhirnya membeli confirm dan melakukan pembayaran, mereka akan mengukur dirinya dulu. Oh, aku S, tapi kok lingkar dadaku sekian. Bagusnya yang mana ya, Mbak? Nah, itu biasanya akan dijawab sama CS seperti itu. Oke? Nah, yang kedua adalah elektronik yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa lebih rame dan lebih secara statistik juga 2018, 2019 elektronik itu masih merajai nomor 2 runner up lah ya. Jadi kalau misalnya kita pengen beli misalnya vacuum cleaner, mesin cuci gitu kan. Dulu kan misalnya di toko elektronik yang paling gede di kota kita tinggal di situ. Ternyata begitu di Jakarta orang jualan online ternyata ada yang lebih murah gitu kan. Makanya banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong pindah bukan datang ke toko elektronik terbesar mereka di kota tersebut, tapi juga mereka akan pindah sebagian pasarnya ke pasar online. Contoh nih ya, salah satu daerah yang pernah saya singgahi adalah daerah Demak Dalem ya, Demak Dalem misal daerah Wedung atau daerah Weding ya, daerah Wedung atau daerah Weding itu masih Kabupaten Demak. Mereka kalau pengen beli barang atau elektronik itu mereka harus ke kota dulu cari toko elektronik paling besar. Ya, misalnya nanti sahabat juga bisa praktekkan sendiri di misalnya di daerah Anda itu bukan kota besar, misalnya Anda adalah kota kecamatan atau kota madya. Anda biasanya kalau pengen beli elektronik kan ke kota besar dulu. Nah, jadi dengan adanya online seperti ini, mereka akan lebih mudah. Makanya banyak orang sekarang berbondong-bondong beli ke online untuk masalah barang elektronik. Yang ketiga adalah home appliances. Kalau di sini kan disebutkan home living ya. Kalau yang paling populer itu sebenarnya home appliances, yaitu alat-alat rumah tangga. Ya, rajanya ya penjualan terbesar ternyata bukan manci presto, bukan rice cooker, tapi ternyata penjualan terbesar adalah ada di frying pan, wajan. Jadi wajan ini angka penjualannya tinggi sekali ya. Atau memang betul mereka memang pengen di rumah itu minimal punya 3 atau 4 wajan lah ya. Nah, ini 3 kategori ini ya. Ini saya berikan contoh tadi model. Jadi teman-teman misalnya teman-teman beli barang di Tokopedia, harganya 120, dijual di Shopee 148, Anda langsung auto cuan 28.200. Mas, kok sedikit sekali? Sahabat, saya kasih tahu ya. Orang jualan online itu rata-rata ngambil cuan cuma sekitar berapa, sahabat? 10.000, 15.000. Ya, ini cuan 25.000, 28.000 itu sudah banyak menurut saya ya. Ya, kenapa? Karena kita main pengali. Yuk kita lihat di sini, ya sahabat. Nih, kita lihat. Ya, item terjual per hari. Ya, kalau Anda bisa jualan dengan untung 28.200, tadi misalnya Anda ngambil di Tokopedia 120, Anda jual di Shopee seharga ini 148.200, kan Anda cuan 28.200. Nah, ini kan modelnya 120.000, ya kan? Kalau Anda item per hari bisa kejual 20 pieces, 20 item, Anda cuannya ini loh, 546.000. Wah, ini luar biasa. Sehari bisa cuan 546.000. Ini menurut saya udah cukup oke ya. Nah, misalkan Anda sudah rame, Anda bisa jual 50 pieces per hari, loh cuannya sampai 1.410 ya per hari. Nah, tapi kan perlu dicermati juga bahwa modalnya juga kalau Anda pengen jualan 50 pieces ya modalnya juga sekitar 6 juta ya. Maka ya kalau misalnya ini modelnya Anda jualan beli di Tokped, Anda jual di Shopee, ini saya kasih saran ya, jualah juga di marketplace Facebook dan juga Instagram. Kenapa? Ya namanya buat toko ya, namanya buat toko. Kalau di Instagram kan nggak postingan Anda bisa langsung jualan gitu kan. Nah, karena kalau Anda jualan di 2 marketplace ini, Facebook dan Instagram, Anda itu nggak perlu modal.
Sama sekali. Kenapa? Ini pengalaman ya. Saya dulu waktu begitu beli barang, kan saya belum ditransfer. Saya tuh nungguin di depan ATM. Nunggu di depan ATM, terus kemudian nunggu transferannya masuk, kemudian kita baru belanjakan lagi ke supplier kita. Nah, tapi kalau Anda ngambil dari Tokped dan Anda jual di Shopee, orang pembelinya kan transfer ke Shopee, ke PT Shopee-nya masih ditahan. Akan bisa dicarikan setelah barangnya diterima kan? Nah, jadi kalau Anda pengen mulai dari awal ya silahkan posting di Facebook, silahkan posting di Instagram gitu kan. Tapi jangan juga lupa mulailah juga jualan di Shopee dan Tokopedia. Itu saran dari saya, ya. Jadi untuk meminimalisir supaya kalau udah mas saya pengen jualan tapi nggak punya modal ini loh gratis semua. Ada yang gratis, ada yang berbayar sedikit. Masa nggak bisa jalan? Ya pasti bisa jalan lah ya. Jangan bilang nggak punya laptop. HP aja bisa jualan kok. Nah, tadi sudah saya paparkan. Ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh jualan saya di Shopee ya. Ini saya yang fashion. Celana baggy diva jogger pant ya, American Drill Premium. Nah, ini pembelinya siapa ini? Pembelinya tuh kalau nggak salah. Nah, ini pembelinya tuh namanya Mbak Dina, ya kan? Nama toko saya itu Lady Zenska, gitu kan? Mata saya toko Lady Zenska, oke. Nah, ini saya scroll ke bawah. Ini ya teman-teman bisa lihat, ini screenshotan dari Shopee saya, ya. Kejual berapa? 98.000 yang ini. Oke. Nah, ini histori kirimannya. Jadi emang benar-benar sudah dilakukan dan emang sudah terjual. Nah, ini contohnya, ya kan. Kemudian saya masuk di elektronik, udah jualan apa aja Mas nih elektronik? Saya ambil dari Blibli, sahabat. Tapi saya nggak jual di Blibli, eh, saya jualnya di online lewat website, ya kan? Tapi saya ngambil barangnya di Blibli. Ini saya beli idealnya vakum cleaner 377. Kita kirim ke nama penerimanya. Ada nggak ya di sini ya? Oh, nama penerimanya adalah Ibu Suwarti Lesari, sahabat. Nah, ini di SMA 2 Sukoharjo. Silakan dicek juga kalau yang kenal sama sana, Bu Sri Suwarti Lesari SPD, ya kan? Oke. Terus kemudian home appliances. Ini kan. Nih. Jadi saya jualan rice cooker gini kan Cosmos. Kita jual ke pembelinya namanya Mbak Muarina di Rimbulor Gang Plang Praktek Keperawatan Muarina, Kabupaten Demak, Karangawen, Jawa Tengah. Nah, ini sudah dibayar, sudah dikirimkan juga, ada tanggalnya, silahkan dilihat. Ini barangnya, kemudian ini detail pengirimannya. Oke, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman pengen jualan, mulailah dari 3 kategori besar ini. Mau fashion boleh, mau elektronik boleh, mau home appliances boleh. Mas, baiknya tokonya dicampur apa enggak? Dicampur baik, enggak dicampur baik. Sekarang gini, sahabat. Kalau dicampur, toko Anda jadinya kelihatan eksklusif. Kalau jualan fashion, fashion tok. Kalau nggak dicampur, kalau dipisah. Tapi kalau dicampur, enaknya gini. Ada orang habis beli manci, habis itu pengen beli baju. Kan satu kali pengiriman. Kepeknya sama. Ya. Jadi, yang penting praktek dulu, yang penting action dulu. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, jika ada pertanyaan, ya, jika ada kesulitan setelah praktek, silahkan isi kolom komentar atau WhatsApp saya atau email ke saya. Saya akan jawab. Bahkan saya akan buatin videonya untuk menjelaskan kepada sahabat semua. Salam sukses, salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.